Akhirnya ketemu lagi sesudah lebaran ya, Fani ya. Seneng banget deh. Itu di belakang lagi ngapain? Gue lagi ngambil ini, aduh enak-enak banget nih kayaknya ya. Oh iya, amuse-bouche-nya enak loh di sini Ran. Bukan lagi. Jadi sebelum makanan berat, amuse-bouche dulu katanya to clean our palate. Oh gitu. Gitu. Fani, kamu syuting Spill the Tea hari ini ketemu kita, udah izin belum sama suami? Ya jelas aku udah izin dong, namanya punya pasangan kita harus izin. Kalau nggak punya pasangan tuh kayak gimana ya Kak ya? Maksudnya lu nyindir gue? Iya. Lu tuh udah berapa lama sih jomblo Ren? Gue? Kata siapa jomblo? Dan jomblo itu artinya kan nggak punya pasangan. Tapi yang itu kan temen tapi temen tapi apa? Temen tapi kangen. Itu kan juga boleh lah kita koleksi, iya kan? Tapi zaman sekarang kayaknya aku berprinsip bahwa aduh justru bersyukur nggak punya pasangan. Kenapa? Karena nggak repot harus izin, nggak repot harus mesti bohong kalau beli barang. Tapi nggak boleh bohong, tetap L. Lonely! Sebelum kita spill rasa lonely-nya siapa, boleh dong spill the tea. Tapi lu paham kan maksud gue? Paham banget. Pasangan suami istri yang lagi rame diberitain kenapa harus izin. Bentar-bentar, ini siapa? Kalau pasangan suami istri harus izin-izin tuh kayaknya sesuatu hal yang biasa. Tapi yang kita bahas itu siapa? Fan, rame banget itu. Sebenarnya pas Sutri ini tuh gue seneng sih ngelihat mereka karena sweet gitu. Pasangan ini sweet. Ganindra Bimo. Bimo, si bro kita Bimo. Dan istrinya Andrea Bimo. Iya. Oke. Jadi kayaknya itu dia mau pergi olahraga, dia kan suami Dia istri suka bilang gitu I ya. love you. Iya. Tapi nggak dijawab sama istri. Kan seharusnya kan gini, I love you yang, love you too. Oke. Nah, dia nggak jawab love you too. Tapi gue rasa itu konten yang suka rame. Influencer bikin konten gitu lucu loh. Itu I sebenarnya love you, terus gak dijawab. I love you, gak dijawab. Gitu kan Iya, maksudnya. Tapi bener Kak, itu tuh konten sebenarnya. Gitu. Masa? Lu Iya. jangan bawa perasaan deh. Lu harus bisa tahu content creator yang mana untuk dapat engagement sama Aku mana suka yang keributan beneran. ini. Tapi they look so real. Konten! Paham nggak? Itu memang yang zaman sekarang memang begitu caranya supaya bisa ngedapetin fans baru. Iya benar. Aduh kita spill dulu deh videonya, boleh nggak sih? Boleh. Spill. Duduk di kasur. Ada netizen yang bilang, kok bisa dia sepeka itu? Suamiku kalau saya diam nih, dia lebih diam dan bodoh amat. Cuek banget. Mama Paris kita ngumpul bareng yuk, kayak kita sama deh. Bener loh, nggak semua laki-laki itu peka kayak Bimo. Betul. Yang istrinya marah, dia bisa merasakan hanya karena dia tidak membalas ngucap I love you too. Ya, karena I love you-nya tuh nggak direspon gitu Iya. ya. Rasanya kayak dia abis berbuat sesuatu yang salah. Iya. Oke. Lah gini deh, sekarang gue tanya jujur-jujuran, coba di-spill sama penonton setia kita. Oke. Would you consider your husband peka seperti Bimo juga? Gini, Kalau lu, pertanyaan lo itu barusan, itu sebenarnya ada relasinya sama kontennya lu. Yang lo lagi di mobil, coba sekarang lo cerita, kenapa ceritanya rumah tangga lo, hah? Spill dong, gimana tuh tiba-tiba sampai buat keresahan di muka bumi, raya media sosial ini tiba-tiba, aku tuh gini, nenek, itu kenapa? gue bales ya lo sekarang. Itu konten. Produk ya? KONTN. Nggak ada produk, demi Allah nggak ada produk Jadi apa? apa-apa. Kenapa? Itu gara-gara lo nggak, laki lo nggak peka gitu apa gimana Ya sih? enggak juga, kan pasti banyaklah hal di dalam kehidupan permasalahan-permasalahan yang nggak bisa kita ceritakan ya kan. Hanya kita bisa bawa dalam doa. Dan di gitu. dalam sosial media gitu. Betul.
Siapa tahu suami gue lihat. Oh. Oke. Bener kan? Nih, Nah. kembali ke pembahasan kita yang di awal. Aku sekarang mau tanya. Emang bener kan kalau dalam hubungan rumah tangga itu cuma ada dua pilihan. Lo minta izin ketika lo melakukan sesuatu atau lo minta maaf. Kalian tipe yang mana dalam berpasangan? Minta izin sih Ya kalau minta gue. izin sih. Iya. Tapi kalau minta izin kayak aspeknya presiden nggak sih? Tapi dalam rumah tangga tuh Izin, gitu Mbak. loh. Gitu. Lo denger tuh apa kata Fanny? Coba diulang, Fan. Iya, tapi dalam rumah tangga tuh sering kali kayak gitu loh, Kak. Kita tuh harus ngomong dulu apapun yang mau kita lakukan. Tapi kalau sudah let's say 5 tahun ke atas, mungkin di sini pada setuju ya, udah nggak ada lagi tuh izin-izin. Udah lebih cuek, udah lebih santai. Tapi di awal-awal pernikahan, minta izin, sopan santun dan lain-lain itu menjadi penting. Tapi kalau gue tuh lebih suka bukan minta izin. Tapi- gue lebih suka untuk mengajak dia berdiskusi dengan apa yang gue pengen. Nah, itu kan idealnya. Tapi kan beberapa aktivitas di dalam rumah tangga nggak semua bisa didiskusikan, setuju? Iya, betul. Jadi Memang maksudnya artinya gimana? Di beberapa aktivitas yang tidak bisa didiskusikan dan ketemu jalan tengah, mau nggak mau pilihannya cuman minta izin atau lu nggak ngomong dan akhirnya jadi salah, baru akhirnya minta maaf, bener nggak? iya, karena nggak ngomong akhirnya terus ketahuan baru minta maaf gitu. Yes. Karena banyak hal yang misalnya harus, misal nih contoh aja kayak Iya. Raffi waktu itu. Uh-uh. Raffi mau beli sesuatu barang, dia Iya. minta izin dulu nih sama Uh-uh. Nagita. Uh-uh. Tapi nggak dibolehin akhirnya sama Nagita karena Nagita ngerasa loh waktu itu aja gue mau beli Vespa nggak boleh. Oh dia mau beli motornya Soimah. Soimah, iya benar. Ah. Kayak gitu kan. Itu akhirnya ada ketidaksetujuan sebenarnya. Nah, tapi mereka pasangan yang memilih untuk minta izin dulu. Ya kan? Tuh. Jadi sebenarnya ketika lu memutuskan dalam berhubungan ya, lu minta izin tapi akhirnya tidak mendapatkan izin, akhirnya jadi masalah juga kan? Jadi makanya kalau prinsip gue, kalau lu tanya minta izin apa minta maaf? Minta maaf, gak usah pakai izin-izin, say. Sebelum ketahuan dan jadi masalah, ngapain ngomong? Udah gak usah izin, hajar we. Selama itu bukan bertujuan untuk menyakiti hati pasangan kita dong. Gimana sih lo? Didiskusikan dulu, ngobrol. Gua tuh pengen Vespa ini. Ini lucu loh, dilahirkan Vespa ini tahun 1935. Nah sekarang itu jadi investasi. Udah, Ini gimana udah. kalau harganya kayak gini? Diskusi. Oh iya, udah. Gitu, diajak supaya pasangan kita ngerti. Nih harganya bisa naik nih gitu. Oke, udah ya. Ini kan permasalahannya Nagita sama Raffi. Iya. Apa kita ribut? Mending kita nonton dulu aja videonya Coba ya. spill dulu. Coba spill dulu videonya. Setuju dengan komentar netizen yang bilang bahwa persoalan mereka itu bukan di dana atau penghematan ya guys, tapi keadilan. Yang tadi ceritanya Raffi sama Gigi, itu juga terjadi kan dalam hubungan rumah tangga ya. Iya benar. Suami minta beli motor, istri boleh, tapi gue juga minta beli ini ya. Kadang-kadang gitu kan dalam pasangan suami istri ketika berhubungan gitu kan, suka nggak mau kalah. Gue akan kasih lu izin beli motor asal gue juga beli sesuatu. Ya kan? Kalau gue sih nggak, jujur kalau aku soal belanja gitu aku nggak izin. Karena menurut aku uang aku kenapa aku harus izin? Gitu. Good point. Kecuali itu uang suamiku yang aku gunakan, baru aku ngomong, gimana kalau kita pakai uang ini untuk beli ini? Ya. Baru tuh aku berdiskusi. Gitu. Tapi kalau itu uang aku ngerasa aku punya hak penuh atas penghasilan aku. Keren lu, Van. Kalau itu uang gue, ngapain gue izin sama suami gue? Orang itu duit gue, berarti dalam kasusnya Raffi sama Gigi, berarti Raffi mau beli motor pakai uang Gigi dong. Gue baru mau bilang sama Fanny, berarti pendapatan lo lebih gede pada suami lo dong. Tapi nih ya, setuju apa enggak? Kadang-kadang perempuan itu pengen, it's not about the money, it's not about the, perempuan itu pengen justru mendapatkan laki-laki yang quote-unquote peka kayak Bimo tadi. Aku pikir dulu sebelum menikah itu nggak penting. Yang penting kita tuh bisa ngomong apa yang kita mau, suami ngerti dan beres. Tapi ternyata memang di lubuk hati yang paling dalam, perempuan itu suka loh dikasih surprise. Kita nggak perlu ngomong kamu udah ngasih surprise, ngasih perhatian gitu. Ternyata sisi keperempuanan itu memang seperti itu. Iya, sih jadi kan perempuan itu rata-rata seneng kalau laki-laki bisa menebak isi hatinya sang perempuan. Iya apa enggak? Kan laki-laki yang peka tuh maksudnya seperti itu dong. Benar. Iya kan? Makanya kayak Luna Maya, Nagita Slavina, itu kan sebetulnya mendambakan itu, benar nggak sih? Iya, benar. Dan kita spill dulu deh videonya, boleh nggak sih? Boleh lah. Coba kita speed gitu. Nah itu dia tuh. Nah.
banyaknya cewek yang lebih memilih untuk memberi kode-kode kemudian kecewa karena ekspektasinya tidak sesuai dengan Walaupun mungkin tidak semua perempuan seperti itu ya. Iya. Kayak Feby Rastanti itu kan dia bilang, dia sama pasangannya kalau dia naksir barang, minta dikadoin ulang tahun atau anniversary, dia nggak pakai kasih kode. Nggak ada baju baru ya yang dia nggak, dia kirim linknya, beliin aku ini dong kado ulang tahun. Mana Coba sih? di-spill. Tuh, netizen juga bilang, tapi lama-kelamaan itu melelahkan dan sakit loh. Sakit karena coba ada yang bilang yang pada bilang ini justru sakit. Hei, kalian sebenarnya yang sakit, yang nuntut pasangan harus peka, tahu selalu apa yang kalian mau tanpa kalian ngomong, itu yang selalu bikin perselisihan dan pertengkaran. Kaget gue. Ayo ngomongin. Ayo, lu bikin gua kaget deh. Kaget ada si Ayu. Dari mana aja sih lu, Yu? Mana katanya janjiannya kan tadi, kenapa udah pada heboh? Ini lagi seru-serunya loh ini pembahasan. Enggak, Kenapa harus duduk, langsung duduk. berdiri coba? Emang lagi ngomongin Gentleman, gentleman. Iya. Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan ada duduk. kisah Yuk. apa, ada Yuk. kisah Kita Kisah yang lagi Kamu seru-serunya. ketinggalan, kita lagi ngomongin itu, teman-teman kamu. Aku di ini dong, video call dong, jadi ikut dari awal. Oh, oke. Kita tanya sama Ayu ya. Apa tadi? Perempuan itu makhluk yang susah ngomong jujur, tapi dia kalau punya mau kasih kode. Kamu setuju apa enggak? Oh my god, itu udah 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu? Udah nggak kode-kode, langsung aja sekarang kita kalau mau. Direct. Iya. Tuh. Nih sebelum kita lanjutin, kita minta meja sama bangku ya buat Ayu. Bangku kita, aja dong. Bangku aja ya. Iya. Sama kita spill dulu dong, pengen tahu tuh kayak apa tuh videonya Surya sama Ibu. Ngomong pingin baju yang baru. Kalau perempuan kasih kode-kode tuh udah ketinggalan 10 tahun. Perempuan zaman sekarang tuh lebih direct. Aduh, hemat waktu deh. Ya, menurutku itu proses pendewasaan sih, gaya komunikasi. Kalau masih muda mungkin kita lebih kode-kode karena kita udah di usia 30 ke atas semua rata-rata di sini kan, 39 dan 38 ya kan. Makasih loh, I love you. Love you too. Jadi kita semua lebih to the point, Lagi ada maunya apa, maunya kayak banget sih, gimana Pak. gitu. Tapi waktu kamu masih muda, I am muda loh. iya, masih belum 10 tahun selesai lalu, gue. 10 tahun lalu. Masih lebih mudaan. Apakah kamu juga termasuk perempuan yang suka kasih kode dalam berhubungan? Ada lagi, aku sempat terjebak dengan adegan di mana kita nge-post apa di story terus kayak nungguin udah dilihat apa belum. Ih, Oh, sama gebetan ya? jijik. Pernah kayak gitu? Tapi ya gini, kode mungkin kalau antar sesama pasangan, I find it cute. Oke. Ya, At some level cute gitu. Tapi kalau tebar jala, Nah, kalau lu udah punya pasangan, tapi lu masih suka kode di sosial media lu, tebar jala untuk berselingkuh, buat gue udah gak cute. enggak, it doesn't have to be selingkuh sih, tapi kayak seneng aja diperhatiin. Kayak tebar sesimpel- pesona. Iya, sesimpel kayak tebar misal. pesona. Iya, Tapi aku ngerti nih maksudnya Kade. Iya. Aku paham yang dibahas ini kayaknya ada artis perempuan yang kode-kode juga tapi sebenarnya kode-kode klarifikasi. Ih, Fanny! apa sih? Klarifikasi apa? Yang mana? Ini kayaknya lu banyak taunya ya. Yang mana sih cerita dong? Arya Saloka. Yes. Kan sekarang berita perpisahannya dengan sang istri akhirnya mencuat kembali sampai akhirnya disambung-sambungkan lah kembali sama netizen ke Amanda Manopo. Nah, Amanda itu mungkin mengetahui kalau ada pemberitaan yang lagi panas sehingga dia mencoba mengklarifikasi melalui story-nya. Jadi ini kodenya ke netizen, bukan ke pasangan. Gitu. Iya. Nih ya, terlepas dari benar atau tidaknya berita perselingkuhan, benar apa kata Fanny, kode-kode yang dilemparkan juga datang dari Amanda Manopo gitu ya. Walaupun sebetulnya dia cuma bilang, dia kasih kode, lu nggak usah ganggu gue deh, gue tuh lagi sakit. Karena orang tuh menyangkutkan Amanda ke dalam berita perceraiannya Anne sama Arya. Bener kan? Gitu, betul. Padahal itu berita kayaknya udah lama sekali ya, udah beberapa tahun yang lalu. Karena mereka sempat satu sinetron atau project bareng. Muncullah pemberitaan tersebut Yes. sampai akhirnya terjadilah perpisahan yang kita sendiri nggak ngerti karena tidak pernah ada pernyataan yang akurat gitu ya dari kedua belah pihak sebenarnya perpisahannya karena apa. Yes. Tapi ya kembali lagi netizen menyimpulkan. Iya,
Lu lihat nggak? Apa? Yang ceritanya Anne itu, yang Anne juga bilang katanya, aduh gini ya, biar bagaimanapun laki-laki itu kita tidak bisa miliki badannya. Mungkin nikah tuh saling memiliki, mungkin hanya perasaannya aja yang saling memiliki. Oh iya, sempat ada mungkin kayaknya di live-nya apa di story-nya dia ngomong Iya kayak kan? gitu ya. Itu kan kayaknya kode deh. Ada videonya nggak sih biar semuanya tuh bisa lihat? Ada dong. Mana sih? Coba kita spill videonya ya. Oh, di jalan. Netizen berkomentar. Dulu Nisa sama Jayus juga gitu. Jayus. Sampai kata bapak Nisa udah disumpah Al-Quran segala, tapi ya gitu ending nikahnya. Ada lagi kan jadinya. Oh, nah ini ada lagi netizen yang ngomong. Jahat ya, ini netizen bukan aku loh ya. Awas loh ya Manda, kalau mereka udah resmi cerai, tahu-tahu lo jalan berdua sama si Arya, bakalan gue hujat abis-abisan. Kayak si Ririn sama Ijong katanya. Menyangkal mereka selingkuh, taunya sekarang terang-terangan mereka bareng terus. Ya ampun. Gini ya, emang nggak bisa dihindari setiap kali kita ngomongin perselingkuhan, nama Nisa sama Ayus. Nisa sama Ayus itu ikut disangkut pautkan, Maaf. iya toh. Soalnya mungkin sampai sekarang, nih Ayu kayaknya bingung nih. Nisa sama Ayus ini, aduh ini tuh hot couple banget. Yuk, mereka ini hot couple karena Paling tahu. bener nggak? Paling tahu. Hot couple. Paling tahu. Ya, terus Mereka nih Gimana? band. Band apa namanya? Gambus apa sih? Eflek, Mbak? eflek. Yang Nisa ini vokalisnya, Ayus ini keyboardisnya. Selingkuh mereka. Katanya. Sekarang udah cerai kan? Si Ayu sama pasangan yang sebelumnya. Iya, udah cerai. Tapi yang menyedihkan adalah sampai sekarang mereka tuh nggak bisa publish hubungannya mereka gitu loh. Ya kan? Iya, jadi iya. masih umpet-umpetan. Iya. Gitu, dan pernah tertangkap sama kamera yang konten yang mereka tuh jalan masih jauh-jauhan. Gitu loh. Jadi lu melihat gak sih perbedaan dua orang yang terlibat dalam kisah perselingkuhan? Ada orang yang kayak Amanda Manopo yang mungkin berusaha memadamkan situasi di luar sana dengan bikin klarifikasi. Udah deh nggak usah sangkut pautin gue dalam rumah tangga orang gitu ya. Ada juga orang yang terjerat dalam situasi yang sama, selingkuh ya lo. Tunggu. Amanda Manopo dia teriak-teriak. Betul. Kasih tahu kalau maksudnya udah deh nggak usah ikut urusan. Iya. Kenapa dia harus teriak-teriak? Oh, kesannya jadi seperti dia melakukan. Ada netizen juga pasti ngomong gitu kan? Kayak dia Kenapa? juga melakukan gitu. Maksud lo kalau lu sampai marah-marah berarti bener. Kalau marah-marah berarti bener dong. Tapi nggak selalu gitu nggak sih? Kadang kita marah aja, kita nggak terima loh dituduh. Misalnya, lo makan ini ya Van? Enggak, kok gue? Orang bukan gue. Iya. Bela Coba kita diri. tanya Ayu. Ayu, misalnya nih kamu ada di posisinya Amanda. Misalnya gitu ya. Lebih ke kalau misalnya memang tidak benar, makanya belum tentu juga sih orang marah itu karena berarti benar atau Iya. iya maksudnya bisa aja kayak emosi aja bisa juga kayak kok gue dituduh terus misalnya Iya. gitu bisa marah gitu. Tapi kalau dalam kejadian kayak gitu udah Amandanya seharusnya udah diem aja. Iya. Udah diem aja nggak usah bereaksi. Seperti? Nanti jadi netizen kemana-mana mikirnya, oh lu jangan-jangan marah-marah. Tapi kayaknya lu juga begitu gitu. Diam aja seperti Nisa. Diam tapi meradang, terus nangis sendiri. Kalau bawain lagu keinget nangis. Ih, gue sih ogah. Ngapain? Ih, ada yang bilang ogah tapi mungkin Tapi lu dengerin lagunya sampai habis tuh tadi. Atau ada pilihan ketiga. ada pilihan lagi? Apa lagi? Masih dalam tema perselingkuhan. Atau seperti Ririn sama Ijong. Jadi nggak pakai ngomong apa-apa, tiba-tiba sering muncul aja berdua. Jadi orang mau nggak mau, ya bener dong gosip tersebut gitu. Kalau Ririn sama Ijong mah itu kayaknya udah mantep banget, say. Jadi menurut lo itu adalah pilihan paling tepat untuk menyikapi berita Kalau perselingkuhan? menurut gue sih kayaknya Ijong udah merasanya ya udah jodoh gue mah benerannya dia gitu. Lu udah lihat belum videonya Nisa sama Ayus itu? Kasian loh Ren. Mereka tuh kayak berhubungan tapi kayak nggak mau kelihatan bareng, kayak nggak diaku gitu nggak sih? Oh, karena mungkin khawatir nanti kalau ada yang videoin, nanti netizen jadi berspekulasi kalau yang terjadi atau gosip sebelumnya itu benar. Iya. Jadinya mereka berhati-hati dalam bersikap. Ini berbanding Tapi terbalik bener apa banget. enggak sekarang pertanyaannya? Ya lu lihat aja dari videonya. Jangan-jangan emang dia satu band lagi berantem aja jadi nggak ngomong. Duh, ini siapa sih? Kita kasih lihat videonya, biar kita nonton jadi gimana ya. Sok bijaksana banget sih Kita lo. lihat dulu Habis nih makan. videonya. Udah lihat kan tadi videonya kan? Iya. Kayak gitu
dibaca komen-komennya deh. Coba. Kasihan dia, coba kalau sama bujangan enak dia mau post mesra-mesraan juga kan. Nggak tahu ya, Bo. Ini kayak mungkin udah di sisi kayak lo mau duduk salah, berdiri salah, kayang salah, kayak udah gitu deh. Benar. Karena memulainya itu di mata netizen udah salah. Karena kan posisi mereka adalah yang perempuan ini orang ketiga kan. Tetap aja walaupun ya masalah perasaan itu kan nggak ada yang tahu. Ya. Itu Tuhan lah yang berhak berkuasa untuk membolak-balikan Tapi hati kalau- seseorang. Gimana tuh kalau kamu Enggak, jadi orang tapi kalau ketiga? gue jadi orang ketiga, gue akan gue lebih alpha. Dalam Gue arti- akan bilang sama orang itu, kan lo mau sama gue nih, gue mau sama lo. Dan kita udah sama-sama sadar, ini udah lo orang ketiga nih ya gue ini dan lo memilih gue. Ya udah deh, nggak usah lagi deh main-main, nyanyi-nyanyi, apa, so artis-artisan. Udah kita bina aja rumah tangga atau bawa aku keluar. Berarti kelakuan lo itu lo masuk ke dalam kategori pilihan keempat dalam pola perselingkuhan. Tadi kan Amanda Manopo, diam, Nisa, ya toh? Ririn. Kemudian? Yang keempat, Lisa. Lisa Mariana, Lisa siapa sih? Iya betul, itu yang Kok lo katanya. namain gue sama Lisa? Lisa kan gitu. Kita tadinya nggak tahu, tiba-tiba dia bikin pengumuman. Halo, aku Lah, gue berselingkuh. nggak bikin pengumuman, tapi maksudnya gue bilang sama orang yang kita sama-sama Ambil sadar. sikap, lo sama gue aja Ambil udah sikap, baik. ya udah gue sama lu, nggak usah jadi ertong. Tapi Lisa mah kayaknya pengen jadi Ertong ya, Say. Nah, Videonya kayak gimana? Saya menunggu ada dari pihak sana undangan dari pihak sana karena saya bingung harus mulai dari mana. Saya melakukan tes DNA ini sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini agar saya takut ya, jujur saya takut direkayasa. Saya sangat siap untuk melakukan tes DNA. Karena sebagai perempuan ikut kayak kalau itu benar terjadi, apa yang dia nyatakan itu benar gitu, aku agak sedikit ada ibanya sebagai Lisa. perempuan. Iya. Kenapa Iba? Sebagai perempuan kalau sabar jangan gue dimakan ya karena gue iba dikit kok gue ibanya. Karena itu sebagai perempuan kalau cerita itu betul. Karena ya setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, pernah hilaf, pernah punya aib gitu. Dan ketika hal itu terjadi mungkin pas udah punya anak, lah anak gue jadi nggak punya Tidak bisa. mampus gue. tidak bisa, gue tidak terima dengan cara lo berpikir. Kalau Oke, gue oke. tahu gue bikin aibnya, gue tahu udah kejadian kayak begitu, udah gue diem-diem, gue ajak ngobrol sama orangnya, sini gue mau ngobrol sama lo. Ya, lo harus tanggung jawab gini-gini, gue nggak akan bawa ini kemana-mana, gue sangat menghormati lo gitu. Mungkin itu dia udah coba ngobrol baik-baik tapi nggak terjadi, akhirnya gue harus pakai jalur apa nih? Sudah tahu ketika lu memulai hubungan itu bahwa lu adalah orang ketiga. Udah diem-diem aja. Ya tapi itu benar sih. Mungkin yang harus kita pertanyakan adalah gini, yang lu inginkan tuh apa sih? Dengan lo mungkin klarifikasi seperti Amanda Manopo, yang lo mungkin seperti Nisa, diem-diem tapi nangis, seperti Ririn, diem-diem tapi muncul ke permukaan, atau seperti Lisa, Muncul ke permukaan kalau gue. koar-koar. Yang lo inginkan tuh apa? Nah, kalau gue muncul ke permukaan, lo berani berbuat, lo berani bertindak, lo tahu bahwa itu orang ketiga, ya muncul aja. Kalau Lisa sih menurut gue pengakuan ya yang diinginkan. Iya, pengakuan. Pengakuan dari dia. Pengakuan dari RK. Iya. Yang katanya bapaknya itu, walaupun sekarang Kan adalah pengakuan, maksudnya pengakuan. Apa gimana sih pengakuan? Gak semua orang butuh pengakuan kayak lu, Ren. No, she needs pengakuan. Hello. Oh iya. Oh ya, of course, darling. Bariatrik aja berapa lu cek tuh dokter? Aduh, ini obrolan kita hari ini tuh semakin pedes ya. Banget. Mungkin akan kita naikin level kepedesannya. Biasanya kan kalau kita pedes tuh suka nggak bisa menahan nafsu untuk ngomong jujur. Ya. Masa? Iya, kalau lagi kepedesan, kamu kuat pedes nggak? So-so. Ya udah kita masuk aja ke sini. Still hot stuff. nah mana nih yang mau Permisi, pedes-pedes? hot. Siapa yang mengaku kuat makan pedes? Angkat tangan. Aku bilang aku so-so. Takut deh. Ah, ah. Me too. Iya, jadi ini yang pedesnya nomor 1. 1, 2, 3. Jadi kita makan dari cara yang levelnya paling Paling rendah. rendah. Oke. Tapi semuanya pedes. Bareng-bareng. Oke, benar. terus? Terus Harus ganti-gantian satu hap menjawab gitu. pertanyaan. Oke siap, aku ready.
Oke? Oke. Cheers. Yes, enjoy. Ih, bau cabenya berasa loh. Yuk, spill. Pernah atau enggak lu dijadiin orang ketiga tanpa sepengetahuan lo? Setan ini yang bikin. Udah sedikit. Ya deh kayaknya. Ah, masa? Gue kirain udahan, Bo. Ternyata. Akhirnya jujur juga loh. Gue kirain dia udahan. Terus habis itu gimana ya? Aduh lupa lagi. Coba di recall. Itu kejadiannya kapan? Ih. Waktu kecil. Waktu kecil. Iya, waktu kecil. Iya. Ceritanya gimana tuh? Enggak, bukan ketiga-ketiga sih. Cuma lebih ke ada surprise lah pokoknya. Oh. Hah, kok gini sih? Gitu Oh, kayak, oh, ih oh. takut Oh, gitu. ternyata kamu udah punya yang lain gitu. Kamu tahu Pokoknya lain banget deh. Lah. Emang kamu Oke. pernah nggak, Fanny? Pernah kayak gitu sih, tapi waktu itu akhirnya mendapatkan saran dari sahabatku bilang, lo nggak usah mikirin hal yang belum terjadi, yang belum ada di depan mata lo. Oh. Ya udah, ada curiga-curiga, tapi menghilangkan kecurigaan itu. Oh. Sampai suatu waktu akhirnya ternyata benar dia udah punya pasangan yang lain. Barulah selesai hubungan itu. Kayak ketipu kan? Untungnya gue nggak pernah lo dijadiin orang ketiga Tapi dengan sepengetahuan gue atau tanpa sepengetahuan gue. Ya lo nggak pernah, lo pernahnya mencari orang yang ketiga. Itu sedia payung Sebelum hujan. Oke. Bener, Ayu. Oke, Lanjut. level 2, yuk. Level Tuh. 2. Level 2, ambil satu-satu. Nih, Ayo, udah enak lo pasti suka deh yuk. Ini buat gue dong yuk. Makasih ya yuk. Bukan isi daging, isi cabai guys. Gue mau nanya sama Fanny. Siap kak? Coba kamu spill, pernah apa enggak suatu barang, beli sesuatu barang, ya, tapi nggak bilang ke pasangan. Kalau aku jujur enggak. Alasannya apa? Karena ya balik lagi ke yang tadi, aku selalu pakai uangku sendiri. Makanya kenapa aku mau kerja walaupun sudah menikah, karena aku pengen punya kebebasan gitu secara finansial. Nggak mau tuh aku diinterogasi ngapain beli ini, ngapain beli itu. Gitu. Walaupun pada akhirnya, Oke, pahit. iya, Ya, orang yang udah menikah tuh tetap bisa ada uang bersama ya. Tapi aku nggak pernah ribut karena itu sih. Ayu. Kalau Ayu? Tapi kadang-kadang ada gininya lagi. Kalau misalnya punya pasangan, seneng diskusi kayak bilang, jangan, mendingan ini ntar dulu. Gitu. Oh, Kita iya. seneng dikit-gituin loh. Padahal Iya. pada duit sendiri beli. Iya, Kayak, being cute. Iya, kayak, ya aku pengen di tas yang ini gitu. Padahal duit-duit kita ngapain Iya. juga Iya, gua gitu. dipikir-pikir. Ngambil kode sih, siapa tahu lo mau beliin. Tapi kayaknya kadang, gue tuh sampai suka bingung ya. Apalagi kalau misalnya orang belum nikah, bisa dibeli-beliin tuh ngomongnya gimana sih, Bo? Coba. Gimana? Belum nikah, terus ya gitu dibeli-beliin sama pasangannya tuh gimana? Masa karena aku penganut kayak bisa sendiri-sendiri, tapi kalau kami saling menghadiahi boleh, maksudnya tidak ada batasan harga gitu. Cuma kan biasanya kan range kita ibaratnya gini ya, kayak aku biasa misalnya dikasih kado sama Kak Dave cincin berlian, kan nggak mungkin biasa gue kasih plastik dong, Iya, iya dong. betul. Maksudnya Iya. setidaknya Iya. menyelaraskan. Nah, Iya, gimana kalau misalnya orang belum nikah terus Caranya ngomong, gitu? iya gitu kayak kok bisa teman-teman aku ada yang kayak, ih kemarin gue baru dibeliin ini sama si ini apa gitu, kayak gimana sih? Kayaknya beberapa kalau ngomong dibeli-beliin gitu aja? sebelum kawin tuh kasih kode. ya dan itu sebenarnya hal biasa sih kalau memang lelakinya suka memanjakan perempuannya. Menurutku itu bukan Karena hal- gue sering dibilang ini kalau dulu-dulu ya, Iya. lo kayak lakinya gitu. Lu ngebelanjain? Aku seneng, bukan dulu kayak misalnya gini, misalnya belanja, aku tuh orang kalau bisa Kali Ayu ini ngoleh-ngolehin, ya. suka perintal-perintil gitu, Iya, kan? Kayak, ini apa ya, jadi apa yang gue suka gue kasih ke orang. Nah, oke ya. Kali ini kita ada surprise buat Fanny dan juga Ayu. Oke, surprise pertama akan diberikan untuk Fanny. Oke. Spill the surprise. Nah, oke, Fan. Kalau disuruh memilih antara kedua wanita ini, Putri Anne atau Amanda Manopo, siapa yang Fanny pilih? Kenapa sih bagian gue susah Nih ya, banget, Bo? nggak usah pakai pertanyaan, Nggak pilih usah, cepat. langsung cepet jawabannya. Putri Ana, Oke, alasannya? nggak pakai alasan boleh nggak? Pakai. Putri Ana aku suka aja mukanya bule gitu. Iya. Amanda Manopo juga cantik kan, Manado. Cuma kalau Putri Ana aku iya, lebih suka. Ini kita ngomongin fisik kok. Iya. Jadi Physical atribut, iya, ini kita ngomongin lebih suka fisikalnya, aku lebih suka yang mana gitu. Iya. Kalau aku Oke. jadi perempuan, aku pengen kayak siapa gitu. Iya. Kok kalau aku jadi perempuan. Kamu perempuan. Sumpah, perempuan aku loh. Ya Allah, sampai belepotan. Perempuan. Oke, pertanyaan berikutnya buat Fanny. Fanny, kalau harus kerja bareng lagi, pilih sama siapa? Deddy Corbuzier atau Rian Ibram? Mas DC.
Deddy Corbuzier. Kenapa? Iya, karena aku lebih lama sama Mas DJ tuh hampir 2 tahun. Kalau Rian Ibram tuh aku program cuma 6 bulanan, jadi aku lebih deket, lebih sering ngobrol sama Mas DC saat itu. Ya, Gitu. Iya. Kalau Karen, pilih Rian Ibram atau Deddy Corbuzier? DC. Deddy Corbuzier. Iya, nanti kita ada program berempat loh. Dia nonton ini, kenapa lo nggak sama gua? Oke, Iya, nah iya. berikutnya untuk Ayu. Oke, yuk, siapa yang lo pilih yuk? Ya, partner kerja 24/7. Dimas? Dimas Beck atau Raffi. Raffi Ahmad? Ayo. Oke, yuk, siapa yang lo pilih yuk? Ya, partner kerja 24/7. Dimas? Dimas Beck atau Raffi. Raffi Ahmad? Ayo. Nggak kebayang gitu. 24 jam loh. 24/7. Soalnya kan aku pernah berbulan-bulan sama mereka iya. ya, even Bergabung. more than 24/7 Ya, jadi siapa? ya kan. Kalau yang Pilih sekarang- salah satu. Iya, untuk teman ngobrol kayak apa kayak gitu. Dimas nggak sih? Dimas deh kayaknya. Iya. Dimas soalnya nggak tahu kalau Raffi soalnya akhir-akhir ini tuh lebih Sibuk. sibuknya tuh Sibuk. kayak dia dari dulu pacing hidupnya emang udah cepet. Gue pernah pulang dianterin sama dia terus aku sakit kepala literally kayak Karena? aku bilang Vi kamu tuh face hidupnya Iya. segini ya aku bilang gitu. Iya kalau nggak semua kayak bener-bener yang gas gitu kayak ngomongnya tuh Kencang, cepat. aku sampai Wah, itu rumah. enggak ya, kayak gitu. Ya karena gue tetap mementingkan ketenangan batin ya, Bo. Iya. Terus aku sampai rumah tuh beneran yang kayak rebah di lantai biar adem punggung gue, Ya kepala gue Tuhan. gitu kayak. Sampai gila, capek segitunya? banget ya orang. Iya lumayan. Tapi memang kan ada tipikal orang juga yang memang yang kayak Kayak- gini. Kalau ini kan very unik ya maksudnya. Dia tuh Gimana senang, maksudnya? nggak, maksudnya senang yang lebih chill gitu kan maksudnya kan yuk. Iya, ya, maksudnya aku tuh senang kayak aku senang bisa bicara apa aja dan santai pelan-pelan gitu. Berarti tadi kita Sampai- berisik dong. Ada certain times yang gue bisa follow up bisa. Dimarahin bisa. aja. Ya udah, Coba dia- kalau misalnya for a long term, I don't know. Satu pertanyaan terakhir mengenai Raffi sama Dimas. Mereka pernah curhat sama kamu nggak sih soal pacar? Zaman dulu Back ya. then, iya. Iya. Back then ya. Nah. Kalau Dimas nih sekarang ada nggak sih ngomong-ngomong gitu? Dia tuh lagi deket sama siapa? Enggak, kalau misalnya kita tuh soalnya kayak apa ya, kayak family yang ketemunya. Iya. Bahkan gue sebenarnya lebih sering ketemu sama mereka daripada sama my whole family yang ramai sekali. Itu kalau biasanya ketemu kalau lagi lebaran kan biasanya kan yang ngumpulin kita eyang-eyang ya, karena Iya. kebetulan eyang sudah pada berpulang jadi lebih jarang lagi nih ketemunya. Nah justru yang kayak keluarga lagi tuh yang jauh di mata, lumayan dekat di hati ya Atau BBB. mungkin Nah, oke. pertanyaan berikutnya untuk Ayu. Tuh. Di antara mereka siapa yang sering nangis-nangis curhat ke kamu sampai lo capek dengernya? Chelsea Chelsea Olivia. atau Laudia Cynthia Bella? Dulu ya. Ada fase dimana kayak nanti Bella bisa ada ini lagi episodenya lagi Bella terus ntar udah hilang terus habis itu ntar Chelsea. episode Chelsea jadi kayak kita silih berganti aja sih nggak pernah ada yang khusus aku lebih deket ke siapa siapa gitu enggak. Kalau kamu sendiri, teman curhat kamu siapa Yu? Gue sih sebenarnya. Teman-teman dari kecil sih sebenarnya lebih ke teman-teman dari kecil Iya. yang bisa menerima aku baik dan buruknya gitu. Iya. No, tapi soalnya kadang-kadang kalau misalnya teman artis itu kan Teman seasonal ya kerja. Maksudnya ketemunya tuh Iya. seasonal, misalnya lagi nempel-nempel terus we've been good friends and everything gitu. Tapi maksudnya kadang-kadang biasanya pas lagi sibuk-sibuk masing-masing ntar baru muncul yang gitu Paham, kan iya. gitu. Jadi ya maksudnya kalau misalnya masalah hidup tuh kayaknya enggak sih. Dan I believe di umur yang sekarang semua juga udah punya warna-warni kehidupannya Kehidupannya sendiri masing-masing. Iya. Iya. Gue kan dulu tuh pernah punya fase deket sama Chelsea sama Glenn ya. Tapi belakangan ini tuh gue tuh karena kan kita Gue udah ralat boleh ya kalimat lo ya, bukan fase. Justru kayaknya Chelsea sama Glenn itu selebriti pertama yang mengenal profesi lo sebagai fashion stylist. ya sih? Wedding bahkan dulu. wedding. Betul. Jadi weddingnya dia kan gue yang pegang dulu. Tapi anyway, maksudnya emang iya dengar-dengar di kabar kalau Chelsea tuh nangis karena ada apa gitu Oh sama dulu yang Glenn. putus ya? Pokoknya aku kenal sama mereka di BBB aja udah mau 20 tahun. Ih gila ya udah mau 20 Gila tahun. ya. 20 years. Udah mau 20 tahun. Terus aku syuting sama Chelsea udah dari zaman SD tuh udah dari peak. Belum pernah sekalipun aku ngeliat dia nangis. Really? Belum Tapi pernah. iya Kalau aku sih. emang cengeng. Iya, iya. Kalau kamu nangisnya karena apa biasanya?
Kalau di BBB ya berantem sama Raffi. iya? Gitu. Kayak aku emang sering gitu. Kayak emang wah gitu aja. Bukan cengeng, ekspresif. Iya kayak Kumpul terakhir kapan? Bareng-bareng gitu lengkap. Kayaknya sempat kemarin kalian kan Ramadan kumpul. Oh. Tapi ya gitu ntar misalnya si Raffi nggak bisa digantiin Gigi. Ya. Oke, pertanyaan terakhir untuk Ayu. Kalau di dunia, ini kayaknya lebih lama lagi nih ya mengorek lukanya ya. Di dunia ini hanya tersisa 2 sosok laki-laki. Luka apose, nggak ada luka deh hebat. Oh iya, Bahagia iya. justru, Cerita. Warna-warni clear Clear kehidupan. kehidupan. Dwi atau Adipati Dolken, kamu pilih siapa? Harus pilih. Kalau di dunia ini hanya tersisa 2 sosok ini. Sian ya, Bo? So well, aku sudah mempelajari sempat hidup beberapa tahun sendiri saja, and I'm fine with that. So. Oh my god, ini Ayu sama lo tuh cocok loh. ya. Cocok loh sama Ayu. Maksudnya cara berpikirnya. Spiritual journey. Coba deh PDKT. Cuman Siapa tahu bedanya, banyak netizen. bedanya Ayu tinggalnya di Menteng, gue di Tangerang. Gak kok bercandain lo sayang. Poin yang aku dapat dari Ayu adalah ya, lebih baik sendiri dan menikmati kesendirian daripada spend time bersama dengan orang yang tidak tepat. It is not meant for you. Misalnya lu jadi orang ketiga dan lu nggak bisa menerima fakta itu, Faktanya, ya kan seperti tadi tuh contoh-contoh perselingkuhan yang kita bahas. Mendingan sendiri, tapi lu asli menikmati apa yang lu punya dalam hidup, bener nggak sih? Aduh, lu kelamaan sendiri apa-apa nanti nggak ada pembahasan di spill detik. Lu mendingan punya pasangan, lu pakai kode-kode, tarik ulur, tarik ulur, ntar selingkuh-selingkuh sedikit, akhirnya baikan, akhirnya cerai gitu. Gue Biar sinopronmu suruh selingkuh, ya. Dan kalau si Ayu gini. Gue udah sakit kepala nih, abis ini mau yang warna merah ada. Ngadepin kita sakit kepala ya. kalau yang ini nggak akan kode, tapi kita akan undang secara langsung dan pribadi untuk Sabtu Minggu untuk bergabung bersama Spill Detik. Hari Sabtu dan Minggu. Bye. Bye.